Kencang-kencing apa? Halo guys, welcome to Ken Moto Vlog. Mungkin ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu karena video ini kita bakal bahas part karbon yang baru aja gue pasang di Manda PCX gua. Dan kalau kita mau bahas part karbon ini sebenarnya pengerjaannya sekitar 2 minggu. Jadi kita harus balik ke 2 minggu yang lalu. Jadi langsung aja kita kembali ke 2 minggu yang lalu. Jadi hari ini kita akan ke rumahnya Bapak Umar karena kita akan menggarap karbon. Jadi motor gue ini udah ditrondolin semua bagian sini. Tuh lihat, ini udah sampai speedometer, dia udah nggak ada bodinya lagi. Karena ini bodinya udah dari kemarin gue tinggal di rumahnya Umar buat dikarbonin. Gue nggak ninggal motor di rumahnya dia, tapi gue ninggal bodinya aja. Dan sekarang mungkin lagi tahap ini ya, lagi tahap ngelapis karbon. Jadi makanya kita coba cek ke sana udah sampai mana pengerjaannya. Ini kita sudah sampai di kenapa lu? Ketusuk karbon. Hai. Jadi kita sedang dalam proses pembuatan, bukan pembuatan sih, pelapisan karbon dashboard. Apa dong? Proses menjilat ludah sendiri. Ini udah sampai tahap resin. Jadi kalau misalnya tatapnya gimana sih? Jadi dibersihkan dulu. Oh iya bener, dibersihin dulu. Tapi nggak pakai amplas kan? Nggak diamplas kan? Nggak usah diamplas kan? Nggak perlu diamplas. Nggak perlu, berarti ya dibersihin. Terus di PVA. Nggak pakai PVA. Nggak perlu pakai PVA, emangnya nyetak. Kalau nyetak baru pakai PVA. Itu dikasih lapisan lengket, lapisan perekatnya. Apa namanya? Ada macam-macam metodenya. Ini aja kita metodenya nyampur. Ada 2 metode berbeda yang kita pakai. Tergantung dari bentuk objeknya gimana. Oh gitu ya, siap. Terus udah si perekatnya itu udah, baru kita masukin fabrik, lapiskan. Jadi langsung tempelin karbonnya. Tempelin karbon. Terus kita vakum. Nah, supaya si fabriknya ini yakin merekat di lekukan-lekukannya ya. Lekukan yang semua permukaan agak susah terjangkau. Nah, masalah kan kalau mau tekenin pakai jari bisa. Cuman kan berapa jam semalaman. Dan dia bisa kadang kalau misalnya kita tekan pakai jari gini diangkat lagi suka keangkat lagi malah kan. Malah ngikut keangkat. Nah, jadi pakai vakum lebih aman dan lebih cerdas. Lebih gampang sih. Lebih cerdas karena ngapain lama-lama ditahan pakai jari itu kan. Iya. Pegal loh. Baru setelah itu masuk ke tahap ini. Baru diresin. Diresin lagi atasnya. Jadi kayak karbonnya ini atas bawahnya itu ditempel resin gitu loh. Jadi kayak dia di sandwich sama resin gitu loh. Setelah di resin ini berarti tahapnya nanti ada finishing. Finishingnya di macam-macam ini. Ada orang yang nge-clear coat, ada yang enggak.
kan beda. Oh salah, di amplas dulu dong. Ya amplas dulu kan finishing buat ngeratain permukaannya si resin. Finishingnya di clear atau nggak mau di clear juga nggak apa-apa. Finishingnya pakai ulti biasanya. Ulti? Kan Ulti? Wah, dari jok belakang KLX. anak KLX? Iya. Mainnya di aspal? Iya. Kira-kira kalau udah sampai seperti ini bisanya kelarnya mungkin 1-2 hari lagi ya, 1-2-3 hari lagi ya? Dia itu kering antara 24 sampai 36 jam. Oh, lama juga cuy. Kering satu resin gini? Iya, Keringnya 36 jam, berarti sekitar 2 hari dong? 1,5 hari. 1,5 hari kering, baru bisa diamplas. Yes. Jadi bener-bener kering banget. Nah, makanya nih kita ngerjain resinnya malam-malam karena ada king lewat. Oke, terus? Kita ngerjain malam supaya pas dia udah full cure, udah full kering, itu dia siang-siang. Jadi tidak mengganggu tetangga. Memang kenapa? Berisik, Cuk, pakai power tool. Oh, iya. Jadi ini serabut-serabut yang di luar-luar kayak gini nih, ini nanti bakal dipotong-potongin ya? Iya. Dipotong-potongin ngikutin alurnya si bodinya. Jadi ini kan dia karbonnya lapis skin. Tapi kalau nyetak sama aja sih sebenarnya. Cuman bedanya dia. Oh beda dong. Kalau nyetak itu kan kita nggak akan sentuh lagi. Iya. Hah? Maksudnya nggak disentuh lagi? Setelah dia masuk ke dalam cetakan kita nggak akan sentuh lagi. Oh iya bener. Nah kalau nyetak itu ada nggak jadinya? Ada beberapa prototipe yang masih berantakan sebenarnya. Apa tuh? 2 dari prototipe kita. Ini yang tangki, cover depannya tangki, karbon. Oh yang di CBR. SBR. Aha. Ini untuk ekor belakang. Nah yang ini kita pakai teknik pewarnaan dengan resin. Pigment. Ya, ada manipulasi resin yang kita lakuin di sini dan cuman emang bahan utamanya yang seharusnya dipakai itu nggak available di Indonesia. Jadi kita pakai produk substitusi dan akhirnya ya hasilnya nggak terlalu bagus. Ada nggak hasil jadinya yang udah diwarnain? Apa? Nggak ada. Hasilnya ya ini. Orang India baru datang si kampret. Kalau bisa dilihat, ini kan full hitam, ini agak kuning kan. Coba lihat, agak kuning. Oh iya. Nah, itu ada. Tapi nggak tebel banget kuningnya ya? Enggak, makanya karena itu kan dibutuhin material yang khusus. Dan materialnya itu tidak tersedia di Indonesia. Seenggaknya yang kita ketahui ya, itu nggak tersedia di Indonesia. Makanya sebenarnya konsepnya itu mungkin untuk dilakukan, cuman bahannya aja nggak tersedia. Nah, untuk yang produk yang ini, kita itu udah ukur, kita timbang beratnya. Berapa? Produk aslinya itu beratnya 151 gram. Yang carbon fiber itu beratnya 100 gram. Pas. Kurang lebih. Sekitar 100 berapa itu gue lupa, atau 90-an. Berarti selisihnya sekitar 51 gram. Kita itu ngehemat 30% beratnya. 30% dari barang OM-nya. Ini kita udah mau selesai ya? Proses pengamplasan. Jadi kalau diamplas tuh karbon jadinya begini nih. Tuh lihat, wave-nya udah nggak kelihatan lagi, cuma dikit-dikit doang. Debu amplas doang. Debu amplas doang, ini debu nih kayak begini. Ntar kalau misalnya dia udah dipernis, jangan kan dipernis, ini dikenain air aja dia udah kelihatan lagi wavingnya. Nah, jadi ntar kalau udah dipernis, jadinya bakal seperti karbon-karbon yang kalian lihat biasanya. Dan kalian puja-puja. Dan kalian puja-puja. Dan kalian jilat biji yang bikin. Enggak. Nah, ya begini tuh karbonnya. Itu udah kayak gini tuh udah enak banget dilihatnya. Dipegangnya enak banget, Pak. Ada air nggak? Gue pengen siram air. Coba kita siram air ya. Pegangin. Nih. Tadinya begini. Ini kalau misalnya udah dipernis jadinya begini. Tuh. Cakep cuy. Ini pakai air, kalau pakai pernis lebih cakep lagi. Baru dia kalau kena air wavingnya kelihatan tuh. Enak banget.
kita sudah sampai di tahap pernis. Ini barangnya udah dipernis, baru 2 ini aja. Kalau yang lain masih finishing di bagian apa namanya resin. Ini panel-panel yang gede. Ini kalau kalian lihat bintil-bintil ini bukan pernis, ini resin. Jadi ada bagian-bagian yang resinnya tuh kurang rata, jadi ditutup lagi pakai resin lagi. Tuh, bagian-bagian kecil aja. Jadi supaya dia resinnya benar-benar rata. Habis gitu nanti diamplas lagi, diratain lagi pakai amplas, baru kita pernis. Ini bagian speedometer juga. Terus ini bagian bodi depan titit juga sudah. Udah sih paling itu aja. Kalau untuk yang di pernis ini kita pernisnya Bapak Umar pakai 1K, kodenya kick bintang 2 clear, pakai samurai. Udah ini paling bener. Nah ini kalau misalnya jadinya pernis 1K tuh begini. Gilap-gilapnya pas sih, udah cukup banget. Kita udah sampai di tahap furnish dan sudah diamplas lagi. Yes, habis di furnish kita amplas lagi. Untuk selanjutnya bakalan kita poles. Jadi diamplas lagi itu untuk ngilangin kulit jeruknya kayak begini. Ini tuh dia udah diamplas lagi. Tuh, jadinya seperti ini. Ya, jadi kasar lagi kelihatannya. Nah, untuk memperhalus ini lagi itu kita poles lagi nanti. Nah, ini yang bodi-bodi yang gede-gedenya udah ada orang mau masuk. Nanti jadinya begini nih. Kalau misalnya dia nggak diamplas lagi, jadinya seperti itu. Masih ada kayak kulit jeruknya. Jadi makanya biar halus banget kita amplasin lagi. Baru dikasih poles. Baru dipoles. Kalau dipoles baru jadinya dia halus lagi. Molesnya besok berarti ya? Iya, besok. Molesnya besok. Kalau misalnya sudah dipoles hasilnya bakal mengkilat lagi kayak habis di clear lagi gitu aja. Nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Ini dari bawahnya setang sampai tangki bensin sampai depan titit. Iya. Bodi depan titit. Bodi depan titit bener. Mas, saya mau ganti bodi depan titit. Jadinya begini, mengkilat. Habis di pernis, terus di amplas lagi. Amplas berapa? 1000 ya? Apa 3000? 3000 amplas halus, terus baru dipoles jadinya begini, mengkilap. Komponen beda. Oh, dipoles lagi. Ini poles T1 begini, ntar dipoles masih proses berarti ini ya? Iya. Tapi begini aja udah mengkilap banget, Pak. Udah enak lah dilihat. Ya nggak sih? Namanya apa? Ya, buffing. Iya, buff kan. Kayak palanya Om Indro. Kalau palanya Deddy Kobuser, gue masuk podcast nanti. Kalau ngomongin Om Indro nanti didatengin anak Harley kamu. Anjir. Mohon maaf Om Indro, mohon maaf. Enggak, ini bagus kok. Palanya Om Indro bagus. Jadi bodinya udah kelar dipoles, jadinya kayak begini. Bener-bener kincolong banget. Besok aja deh gue bikinin video beauty shotnya nanti kayak gimana kalau udah kepasang. Ini sekarang udah malam, kita berencana untuk memasang body parts karbon ini satu persatu. Ribet banget baca-baca lihat apa? Ini kita mau bongkar body PCX itu bener-bener ribet banget. Ini salah satu minusnya PCX. Kalau lu mau ngambil satu part body aja lu harus bongkar. Lu harus bongkar semuanya tuh. Ini bener-bener bagasi, mana bagasi? Bagasi udah dikeluarin. Bodi samping ini sekarang mau dicabut.
Ribet banget ini motor. Bikin kesel emang. Jadi buat kalian yang punya PCX, ya. Gua mau pakai. Ini kalau gue denger sih, buat bongkar bodi di bengkel biasa aja itu biayanya bisa ratusan ribu. 500.000 pek. 500.000 katanya tuh. Buka bodi. Kata Bapek. Termasuk pasang. Kata Bapek Umar. Jadi bisa dibilang seperti itu prosesnya. Prosesnya itu sebenarnya karbon itu nggak gampang, tapi juga nggak susah-susah banget kalau misalnya kita udah tahu caranya. Gue dulu juga udah pernah bikin karbon di Ugi. Itu sempat gue garap sendiri juga dan gue sempat gagal. Dan gue menghabiskan banyak uang untuk karbon waktu itu. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung total habis untuk menghabiskan bodi karbon itu sebenarnya nggak mahal-mahal banget. Cuman karena memang masyarakat aja yang belum tahu parts karbon itu seperti apa dan harga bahannya seperti apa, makanya banyak banget parts karbon yang luar biasa mahal di luar sana. Padahal sebenarnya nggak mahal-mahal banget, dan itu sebenarnya bukan parts yang hedon-hedon banget gitu. Memang kalau misalnya gue modif karbon di Manda ini itu cuman sebagai kosmetik aja, buat gaya-gayaan aja, nggak ada fungsinya sama sekali, tidak weight saving sama sekali, karena ini adalah karbon lapis. Ya ini gue lakuin untuk kosmetik aja, toh juga gue naik motor matic ini nggak ngebut-ngebut amat, gue nggak perlu weight saving yang segitunya gitu. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal impresi gua sebagai pemilik motor ini, gimana kerjaan mereka hasilnya, ini, waduh, yang gue paling kagum sih dari kerjaannya itu adalah fitmentnya. Fitmentnya itu bener-bener ngepas banget. Fitment yang paling susah di motor ini itu sebenarnya ada di bagian speedometer. Ya, speedometer ini lekukannya dia kan colong ke dalam gini kan, terus pinggir-pinggirnya segala macam dia tuh paling banyak yang nempel sama body gitu kan. Nah itu fitmentnya kalau misalnya kita lihat di sini itu benar-benar pas banget, dan di sini juga di speedometernya juga itu pas semua gitu loh, benar-benar rapet. Sebenarnya kalau untuk fitment yang lain yang seperti ini itu dia begitu dipasang kayak gini itu langsung kepasang sempurna, nggak ada gap. Fitmentnya bagus banget, paling cuma ada gap di sini nih. Kalau ini dia emang ada gap karena supaya buat buka ininya, buat buka fuel capnya. Tuh, jadi supaya di sini dia bisa kebuka gitu loh. Dan ini bekerja dengan sangat normal gitu loh, nggak ada yang keganjel karena karbon. Ini udah top banget. Gue sebenarnya pesimis kalau ini bakal ngefit sempurna ke motornya karena takut ada gap atau takut ada nggak cocok sama bodi asli abu-abunya. Cuman ternyata bagus. Terus impresi gue satu lagi yang bagus dari garapannya Umar dan Lazu ini adalah di bagian wave-nya si karbon. Kalau kalian perhatiin di bagian sini nih wave-nya miring ke sini kan. Nah, ini wave ini tuh nyambung dengan bodi yang di bawah. Jadi sama-sama miring ke sini semua. Sama ini juga nyambung, sama-sama miring ke sini semua. Di bagian ini fuel cap juga nyambung, sama-sama miring semua. Cuman mungkin nggak terlalu sempurna karena di sini ada sedikit miss. Nah, ini wave-nya nggak ketemu di sini. Tuh, ini dia miring terus geser ke kanan, tapi ini masih turun ke bawah, jadi di sini agak nggak ketemu wave-nya. Tapi no problem, is okay aja. Kerjaannya sebenarnya overall bagus banget, dan yang paling gue suka yaitu tadi fittingnya bener-bener cocok banget masuk ke dalam PCX gua gitu loh. Si Umar ini berencana untuk membuat brand karbon yang gua sendiri belum tahu nama brandnya apa, dan gue di sini sebagai temennya ingin, ya gue pengen coba lah kemampuan lu bikin karbon kayak gimana, sekaligus gue ngebantu lu juga nih bikinin motor
ada motor. Ini gue ada motor, lu bikinin karbon, coba gue bantuin deh segala macam gini ya. Mungkin buat kalian yang pengen pesan karbon di dia, mungkin akan available segera, jadi ditunggu aja. Kalau gitu segitu aja video hari ini yang udah gue jelasin tentang part karbon di Manda ini. Asli ini ganteng banget, gue suka banget hasilnya. Wih, ini bahkan gue bilang lebih rapi lagi daripada si Ugi. Ya udah kalau gitu gue tutup aja video ini. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. And I'm Zani, jangan lupa di subscribe untuk video seperti ini lagi. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. And gue mau terima kasih banget buat Alpha Q, Lazu, dan abangnya Alpha Q yang sudah berkontribusi dalam membuat karbon di motor gua si Manda ini. Gue terima kasih banget. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.